Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 14 Maret 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Bibir yang Bersih. Bibir yang bersih. Firman Tuhan terambil dalam Sefanya pasal 3 ayat yang ke-9. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kebersihan hidup kami harus secara totalitas dan menyeluruh. Namun kami akan belajar bagaimana kehidupan kami tatkala bercakap, berucap, berbicara, menggunakan lisan kami memiliki bibir yang bersih di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Bibir yang bersih. Bibir yang bersih, mulut yang bersih adalah alat buat komunikasi. Berbicara tentang komunikasi, banyak persoalan-persoalan di dalam rumah tangga, persoalan-persoalan kesalahpahaman, persoalan-persoalan yang kemudian akhirnya berakhir dengan keributan, percekcokan, perpisahan, pertengkaran, dan saling menyakiti. Masalah tentang bicara, masalah tentang bibir. Kalau bibir yang bersih, maka lawan katanya adalah bibir yang kotor, yaitu toksik. Berbicara dengan kata-kata yang tidak baik, berbicara dengan kata-kata yang tidak benar, berbicara dengan kebun binatang yang keluar, berbicara dengan cara merendahkan orang lain, menghina orang lain, mengfitnah orang lain. Kemudian mengucapkan kata-kata yang tidak baik, yang keluar. Sebetulnya yang salah siapa? Apakah bibir yang salah? Apakah mulut yang salah? Pada dasarnya, segala dosa-dosa ucapan itu bersumber daripada hati. Dan hati adalah kumpulan-kumpulan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, dan apa yang kita kemudian jalani dalam kehidupan ini. Kita simpan semuanya di dalam sebuah tabungan yang bernama tabungan hati. Hati itulah yang kemudian mensuplai informasi kepada pikiran, mensuplai informasi kepada perasaan, kemudian mensuplai informasi menjadi tindakan yang kita lakukan. Tatkala yang kita simpan di dalam diri kita, di dalam hati kita, adalah hal-hal kebenaran, hal-hal yang indah, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, hal-hal yang sebuah niatan kehendak untuk melakukan kehendaknya Allah, maka yang keluar pun akan bersih. Bibir kita akan bersih. Apa ciri-ciri bibir yang bersih? Bibir yang bersih yang firman Tuhan katakan, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Jadi orang yang bibir yang bersih itu, dia akan bagaimana berjuang untuk bisa menyembah Tuhan, memuliakan Allah lewat bibirnya, memanggil nama Allah. Dan firman Tuhan katakan, engkau memanggil nama Allah, menyembah nama Tuhan tidak sendiri. Catatan Alkitab mengatakan pada ayat yang ke-9 pasal ke-3 dari kitab Sefanya, engkau beribadah, engkau memanggil nama Allah dengan bahu-membahu. Artinya ada komunitas yang baik. Komunitas yang membuat kita hidup secara sehat, berbicara secara sehat, berpikir secara sehat, mengelola perasaan secara sehat, mengelola kehidupan secara sehat. Jadi orang-orang yang hatinya sudah dipenuhi oleh kebenaran Allah, orang-orang yang karakternya sudah disentuh oleh kebenaran firman Tuhan, maka apa yang keluar dari mulutnya pun adalah semua kata-kata dan mulut dan bibir yang bersih. Sahabat seperjalanan, kalau kita boleh menelisik, menyelidiki tentang hidup setiap sahabat seperjalanan, coba ingat-ingat kembali siapakah orang-orang yang mengucapkan kata-kata yang sampai saat ini menjadi luka terdalam dalam kehidupan setiap sahabat seperjalanan. Dan engkau berkata, karena engkau sudah jadi anak Tuhan, aku memaafkan, tapi aku tidak bisa melupakan. Aku memaafkan, tapi aku tidak sudi untuk bertemu dengan orang itu kembali. Mungkin ucapan itu adalah sudah ucapan yang sangat baik.
Memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Memaafkan tapi aku tidak pernah mau berelasi dengan orang yang bersangkutan. Itu sah-sah saja. Dalam Mazmur pasal pertama, Alkitab mengajarkan jangan duduk dalam kumpulan pencemooh, jangan berdiri dengan orang berdosa. Jangan bergaul dengan orang-orang yang menyimpang dalam hidup ini. Itu adalah perintah Tuhan. Dengan demikian sahabat seperjalanan, bagaimana kita bisa punya bibir yang bersih? Untuk kelompok-kelompok orang tertentu, seringkali mencari pembenaran diri. Saya bukan berkata kasar, tapi memang budaya kami adalah budaya yang ngomong apa adanya. Tetapi sesungguhnya adalah kata-kata kasar. Saya bukan berkata mengfitnah, tapi saya cuma ingin menyampaikan sesuatu dalam rangka mengamankan diri sendiri. Saya takut dengan orang yang bersangkutan yang dibicarakan, kemudian buatlah fitnah, buatlah kata-kata yang memutarbalikkan kebenaran. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, dalam perjuangan kita menjadi anak-anak Tuhan, bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan yang punya bibir yang bersih? Kata-kata yang keluar dari kita adalah kata-kata yang meneduhkan, bukan membakar menjadi api yang membara. Kata-kata yang kita keluar adalah ucapan-ucapan doa untuk kebaikan diri sendiri, untuk kebaikan keluarga, untuk kebaikan orang lain. Kata-kata yang kita keluarkan adalah kata-kata yang menyejukkan, yang memberikan semangat, yang memberikan harapan. Kata-kata yang kita keluarkan membuat orang dekat dengan Tuhan dan ingin menyembah Allah, ingin memuliakan Allah, ingin hidup bersama dengan Allah. Jangan sampai kata-kata yang kita keluarkan membuat orang menjadi tersandung. Kata-kata yang kita keluarkan adalah bersungut-sungut, berkeluh kesah. Kata-kata yang kita keluarkan adalah menghakimi, menjelekkan orang lain. Maka sesungguhnya lidahmu dan mulutmu menjadi lebih tajam daripada pisau yang setajam apapun yang ada di dalam dunia ini. Mari sahabat seperjalanan, agar rumah tangga kita terselamatkan, agar masa depan sahabat seperjalanan juga menjadi baik, agar kita bisa dikenal oleh orang, bukanlah orang yang serampangan dan sembarangan dalam berbicara, yang tidak memakai kendali diri, yang hanya memakai emosi, yang didasarkan oleh dosa, yang tidak pernah engkau putuskan, dosa-dosa lama, manusia-manusia lama, yang kau bawa kemana-mana. Maka pada saat ini engkau boleh berkata, ya Tuhan, putuskanlah aku daripada sebuah kehidupan yang berdosa yang jauh daripada engkau. Sehingga kata-kata yang keluar dari mulutku adalah kata-kata yang bersih, perkataan yang bersih, dukungan, hiburan, penguatan yang kami ucapkan, yang kami buat kepada orang-orang sekitar kami. Sehingga kami bisa melayani Tuhan melalui mulut kami, melalui bibir kami, yaitu dengan berucap kata-kata yang bersih, kata-kata yang benar, kata-kata yang membawa kesejukan, kata-kata yang membawa orang lain yang belum percaya kepada Tuhan menjadi mengenal dan percaya kepada Tuhan. Dengan demikian sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, biarlah kita boleh berdoa kepada Tuhan. Ya Bapa, ya Yesus, ya Roh Kudus, hari ini berikanlah kepada saya hati yang bersih, sehingga dengan hati yang bersih, aku bisa berkata-kata dengan kata-kata penuh hikmat, kata-kata yang membangun, kata-kata yang memberkati, bukan kata-kata yang melukai dan membunuh kehidupan dan masa depan orang lain. Biarlah itu menjadi doa setiap sahabat seperjalanan, dan tentunya juga doa buat saya pribadi, untuk sama-sama berkembang dan maju di dalam setiap keadaan, agar kita memiliki kata-kata yang bersih dan hati yang bersih. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami baca dalam kitab Sefanya pasal 3 ayat ke-9. Biarlah kami menjadi pribadi yang terus diberkati oleh Allah, karena kata-kata yang keluar dari mulut kami adalah kata-kata yang bersih. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu dari Engkau, ya Tuhan, Engkau kabulkan dengan cara dan waktunya, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, selamat berjuang hidup dengan kata-kata yang bersih. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda.
Tuhan Yesus memberkati.